Kan orang sekarang gampang bete ya, ada hal sedikit bete, hal sedikit bete. Ya udah, cara menenangkan hati, illal musallin, kata Allah. Kalau nggak sholat, maka dia akan jadi orang yang halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Bete terus, dikasih susah bete, dikasih senang bete. Orang yang gampang bete ini nih, solusinya adalah sholat daimun. Senang banget dengan sholat. Ada apa sedikit sholat, ada masalah sedikit sholat. Sampai sahabat bilang, annan nabiyya idza hasibahul amr fazi'a ila sholah. Nabi itu kalau kami lihat ada masalah sedikit beliau sholat, ada masalah sedikit beliau sholat. Dan sholatnya memperpanjang sujud banget. Ini salah satu penampilan para sahabat yang menjadikan mereka generasi terbaik karena ruk'an sujadan. Jadikan diri kita seperti itu. Orang yang hobi sholat. Dan di masjid ini tempat kita berlatih untuk jadi orang berani. Karena kata Allah, orang yang memamurkan masjid itu walam yasha'illallah, dia tidak takut selain kepada Allah, gitu ya. Wa sa'ulaika minal muhtadin. Dan mudah-mudahan kita semua dengan demikian mendapatkan dhimmah Allah. Dhimmah Allah adalah berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kita akan dibimbing, diarahkan oleh Allah. Jadi kalau bingung mau kemana, ke masjid dulu. Saya bingung melangkah mau bagaimana, masjid dulu. Saya nggak tahu arah kemana lagi, masjid dulu. Ini zahir wa batin. Ada teman saya di Malaysia namanya Dr. Syed Halim, itu selalu begitu. Kalau bingung, ke masjid dulu. Dia menempuh perjalanan, bingung, ke masjid dulu. Dia bingung mau melangkah, mau ngapain, ke masjid dulu. Insya Allah, wa asa ulaika minal muhtadin. Karena orang yang di masjid dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama Saling Sapa TV. Menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya itu adalah kebaikan. Dan itu tidak terjadi melainkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Artinya itu hanya terjadi semata-mata disebabkan oleh iman yang ada padanya. Rasulullah menjelaskan, yakni apabila dia mendapat nikmat dia bersyukur, apabila dia mendapat musibah dia bersabar. Kedua keadaan itu sama baiknya bagi dia, tidak ada beda sama sekali. Nikmat ini berakar kokoh di dalam dada kita. Iman itulah yang menjaminkan adanya berkah di dalam kehidupan kita. Maka seseorang tidak bisa dikatakan punya berkah kalau dia tidak beriman. Kadang-kadang ikhwan, Allah itu ngasih kita keterbatasan rezeki kalau kita menerimanya dengan ridho. Karena orang yang terbatas rezekinya itu kadang-kadang konsep bahagianya itu jadi lebih sederhana. Dan konsep bersyukurnya pun tidak terlalu muluk-muluk. Coba antum saya jarang memegang uang 1 miliar, ada uang di kantong kita 50.000, kita sudah syukuri ikhwan. Tapi bagi orang yang terbiasa ngomong proyeknya itu puluhan miliar, mungkin ada uang 100.000 di kantongnya, mungkin dia tidak akan pernah merasa bersyukur. Kenapa? Alah 100.000 itu buat apa? Karena dia terbiasa memegang yang banyak. Jadi kalau ada orang kadang-kadang disedikitkan hartanya oleh Allah itu apa? Kenapa? Supaya dia itu konsep bersyukurnya tidak terlalu muluk-muluk, konsep bahagianya itu jadi gampang. Kalau kayak kita ini konsep bahagianya kan gampang kan? Makan di warteg Jaya Bahari udah seneng banget, Masya Allah. Obat galau apa? Perbaiki hubungan dengan Allah. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah? Perbaikilah sholat. Orang sedang memperbaiki sholatnya, memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Orang sedang memperbaiki sholatnya, tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. Jadi maksud sholat itu apa? Membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita baca Al-Quran, di luar sholat kita baca Al-Quran. Di dalam sholat kita tundukkan pandangan, di luar sholat kita tundukkan pandangan. Di dalam sholat kita taat kepada imam, di luar sholat kita taat kepada pimpinan kita. Di dalam sholat kita hina-hinakan diri kita, letakkan kepala di lantai, di luar sholat jangan sombong. Di dalam sholat kita absus salam, kanan kiri kita salam, di luar sholat jangan kita tidak mau tebar salam. Maka saya yakin orang yang benar sholatnya dia nggak mungkin galau. Tenang hatinya. Karena sholat itu pun adalah zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau sudah tawakal, dunia nggak akan ngaruh. Akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar, ini kan Allah sudah tetapkan. Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil nggak akan terasa.
Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Bagaimana hati dan pikiran saya agar tenang? Tenangnya hati dan pikiran bukan dengan tenangnya jasad. Maka yang perlu ditata adalah pikiran dan hati. Jadi memang ketenangan murni di dalam hati kita. Nah, tinggal sekarang itu bagaimana agar hati itu tenang? Jawabannya sederhana. Hati dan pikiranmu kau sambungkan dengan apa dan siapa. Kalau hati dan pikiranmu engkau sambungkan dengan sesuatu yang bikin gelisah, ya gelisah. Sehingga kalau orang menggantungkan hatinya, mengikat hatinya dengan dunia, lihat, di saat tidak mendapatkannya dia gelisah. Nah, ini urusannya hati kita dengan siapa? Nah, kalau sudah urusan kita hati kita dengan Allah, udah, apapun tergantung harapan kita tuh di mana. Sekarang biasakan dengan Allah, mengingat Allah menjadikan terang hati.